yang populer menjadi simbol satanik ini ada simbol the devil's horn yang sering tanpa kita sadari itu adalah merupakan sebuah tanda penyembahan atau salam untuk iblis atau setan. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abis Creepy. Kali ini kita akan bahas topik yang banyak sekali diperbincangkan, yaitu tentang Illuminati. Siapa sih yang gak kenal dengan Illuminati? Banyak orang yang mendengar Illuminati tapi belum paham dan mengetahui tentang sejarah dari Illuminati dan asal muasal dari Illuminati dan siapa saja artis luar negeri dan tokoh-tokoh dunia yang menjadi anggota dari Illuminati. Ini kita simak. Mungkin dari sebagian dari kalian mungkin sudah gak asing dengan kata Illuminati, dan kata Illuminati sudah tersebar luas di jagat dunia sosial media, dan so we want to talk about what is the Illuminati. Kita sebut saja Illuminati adalah sebuah corporate, organisasi rahasia atau kelompok rahasia atau klub elit atau klub yang berisikan orang-orang elit di dalamnya yang berusaha untuk mengontrol suatu peristiwa besar, dan mereka mencoba untuk mengambil alih tatanan dunia baru atau New World Order. Dan klub Illuminati ini didirikan di Bavaria pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Lalu kenapa sih mereka sering menggunakan simbol seperti mata ilahi, lalu seperti segitiga Freemason atau mata Dewa Horus? Kita akan membahas tentang simbol-simbol Illuminati yang ada di sekitar kita. Jadi simbol yang pertama adalah simbol mata ilahi yang terletak di tengah-tengah sebuah segitiga. Yang banyak teori konspirasi percaya bahwa simbol mata ilahi atau the Eye of Providence ini merupakan simbol dari segitiga Freemason atau Illuminati. Itu kelompok atau klub elit yang beranggotakan orang-orang berpengaruh atau orang-orang elit di dalamnya yang berusaha untuk mengontrol dan mengawasi dunia global. Kita bisa lihat turun di bagian bawah piramid. Ada tulisan sebuah simbol angka Romawi kuno yang bertuliskan MD CCL XX VI, yang berarti tanggal dari dibentuknya Illuminati itu sendiri, yaitu pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Lalu di bagian bawahnya lagi ada tulisan yang menggunakan bahasa Latin, yaitu Novus Ordo Seclorum, yang berarti tatanan dunia baru. Dan yang kedua adalah simbol mata Dewa Horus atau mata Ra, yang bisa kalian lihat di sini, yang biasa kalian lihat di video klip artis luar ya. Jadi mata Ra atau mata Dewa Horus ini yang di dalam mitologi Mesir kuno, mata Horus digunakan sebagai simbol penyembuhan, kesehatan, kebangkitan, keselamatan, perlindungan, serta kekuasaan. Yang menurut teori konspirasi, mata Horus ini adalah simbol dari kekuasaan Illuminati yang mengartikan kekuasaan dari orang-orang yang berada di dalamnya. Dan di Illuminati, mata Horus adalah sebuah simbol yang merepresentasikan orang yang berkuasa, yang punya power yang sangat luar biasa, yang mengawasi, mengontrol, dan menjaga seluruh dunia.
Dan satu orang ini menjanjikan sebuah kebangkitan, keselamatan, dan perlindungan serta kekuasaan bagi siapa saja yang berada di bawah naungannya. Dan yang ketiga adalah simbol angka 66 atau yang biasa kita sebut dengan 666. Simbol yang populer menjadi simbol satanik ini pada awalnya tertulis pada Injil atau Alkitab di The Book of Revelation sebagai simbol Antichrist atau Antikristus. Dan itulah kenapa angka 666 selalu dikaitkan dengan Lucifer atau Raja Iblis. Yang keempat ada simbol The Devil's Horn yang biasa kita gunakan sehari-hari yang tanpa kita sadari. Jadi simbol 3 jari yang membentuk 2 tanduk ini yang sering tanpa kita sadari itu adalah merupakan sebuah tanda penyembahan atau salam untuk iblis atau setan. Simbol The Devil's Horn ini pada mulanya dipopulerkan oleh Anton LaVey yang merupakan pendiri dari gereja setan. Yang pada mulanya musik rock atau metal yang menjadi sarana untuk meluaskan sekte satanisme, dan lama-kelamaan hal itu pun dianggap wajar di dalam musik rock atau di dalam musik metal, dan mereka berpikir itu hanya sebuah simbol untuk musik metal. Dan yang kelima ada simbol The Baphomet atau iblis berkepala kambing, yang dipercaya iblis yang terkuat dan yang paling banyak disembah oleh sekte satanisme atau penganut okultisme lainnya. Menurut legenda kuno, dahulu kala iblis sering memunculkan atau menyerupai kambing untuk memunculkan atau mewujudkan diri di hadapan manusia. Yang keenam ada The Pentagram. The Pentagram ini mempunyai simbol yang awalnya adalah bintang dikelilingi sebuah lingkaran. Tapi ketika bintang itu dibalik, maka akan membentuk sebuah mata iblis yang mempunyai 2 tanduk. Dan legenda kuno menyatakan bahwa The Pentagram ini seringkali digunakan untuk penganut okultisme atau para penyihir untuk melakukan pemujaan atau ritual kepada iblis Baphomet. Jadi sebenarnya apa sih ordo yang paling lama atau yang paling kuno dari Illuminati ini sendiri? Jadi Illuminati ini yang paling pertama kali didirikan oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Johanna Adam Weishaupt di abad ke-18 di Bavaria. Ia mendirikan suatu ordo baru yang bernama Order of Perfectibilities yang selanjutnya dikenal dengan Illuminati. Dan misi utama dari ordo baru ini pada zaman itu adalah untuk menentang atau menghapuskan sebuah pemerintahan, monarki, dan agama. Yang dimaksud agama ini agama gereja-gereja yang pada saat itu yang powerful sekali, yang memiliki kekuasaan yang sangat kuat tapi mereka menyalahgunakan kekuasaan itu. Dan mereka menentang tahayul, obskurantisme, dan penyalahgunaan kekuasaan negara. Jadi pada abad ke-18, sekitar 400 tahun yang lalu, banyak gereja-gereja yang masih mempercayai tentang tahayul, mempraktekkan tahayul, dan pada masa itu banyak sekali orang-orang yang dipaksa untuk mengakui bahwa mereka adalah seorang penyihir. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang keluar dari gereja Katolik untuk menjadi ke gereja Reformasi, dan mereka dipaksa untuk mengakui bahwa mereka adalah seorang penyihir, dan mereka dipaksa untuk mengakui bersenggama dengan iblis dan menyantet orang, dan mereka dibakar hidup-hidup di tengah-tengah kota dan disiksa di depan banyak orang.
Karena pada abad ke-18 gereja-gereja inilah mempunyai kekuasaan atau adik kuasa atau powerful, sehingga orang-orang percaya dengan apa yang diperintahkan. Dan Profesor Adam Weishaupt ini mendirikan klub Illuminati yang berisikan filsuf dan orang-orang cendekiawan atau orang-orang pintar seperti profesor, dokter, atau orang-orang elit yang menyadari bahwa tindakan dari gereja-gereja pada saat itu menggunakan kekuasaan mereka untuk hal yang salah. Tapi karena ideologi atau sudut pandang mereka menentang gereja-gereja itu, mereka dianggap sebagai klub anti gereja, sebagai klub penentang gereja, atau dianggap sebagai anti-Christ atau anti-Kristus atau anti Tuhan atau anti agama. Jadi kok saat ini kenapa sih orang-orang mengaitkan Illuminati dengan Lucifer atau sekte atau pemuja iblis? Jadi mitos atau asal-usul mitos tersebut dipaparkan oleh seorang penulis dan seorang wartawan di tahun 1960-an yang bernama David Bramwell. Seorang pria yang mendedikasikan dirinya untuk menyelidiki tentang Illuminati. Dan pada masa itu banyak informasi-informasi yang disebarluaskan dan membuat orang-orang mempercayai bahwa ada sebuah kelompok elit atau kelompok besar atau kelompok rahasia yang akan mengambil alih sebuah tatanan dunia baru atau New World Order. Dan akhirnya tersebarlah mitos tentang Illuminati. Jadi apakah benar artis atau penyanyi dunia seperti Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Jay-Z, Rihanna, Beyonce adalah anggota dari klub rahasia untuk merubah dunia menjadi tatanan dunia baru? Who knows? Yang jelas kita semua nggak tahu ya, yang tahu hanya mereka. Lalu gimana sih pendapat kalian? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini di Eves Creepy Zone. Sampai jumpa.